Waktu itu gue masuk piano tuh umur 5 tahun kayak deh. Oh 5 tahun udah langsung ya? Gokil. Sampai gurunya tuh itu tuh bilang sama nyokap, Bu, ini Kekecilan. kaki aja belum nyampe. Lu nyanyi? Udah nyanyi? Enggak. Main piano? Gua main keyboard. Main keyboard. Keyboardis ternyata dia. Mengawali karir bermusik bandnya dengan main keyboard. Yoi. Jadi itu panggung pertama lu nyanyi? Panggung pertama gue sebagai vokalis band. Iya, vokalis band. Di ulang tahun temen gue itu. Gak sengaja. Gak sengaja? Gak sengaja. Anjir. Nah terus lu di Trisakti itu kuliah apa ambilnya? Teknik elektro. Jangan kamu bosan, ayolah semangat yuk. Seru deh, seru-seruan bareng Laude. Nah Mas, terus di Malik itu kan ya lu dan Mas Widya sebagai otaknya lah ya kan, bisa dibilang. Waktu itu kan musik kalian tuh salah satu yang beda lah di zaman itu gitu. Itu waktu itu apa sih yang lu pikirin sebagai konseptor gitu? Emang mau sengaja mau beda atau gimana? Iya, sengaja mau beda. Emang sengaja mau Sengaja beda? beda. Tapi dasarnya beda adalah ini musik yang kita suka. Oh iya. Jadi kita bukan suka. dibeda-bedain ya? Bukan gitu. Jadi kita tuh suka sama lagu ini. Kita yakin lagu ini enak. Kenapa orang nggak suka ya? Gitu. Iya. Kita berpikiran, karena emang nggak ada yang berani ngebawain aja gitu. Nah kita coba untuk ngasih menu baru lah. Iya. Ke industri gitu, ke orang-orang. Ke orang-orang. Ini ada lagu yang enak nih, musik yang enak. Cuman nggak familiar aja. Nah mungkin kalau kita kemas dengan sesuatu yang lo paham, lo mungkin bisa menikmati ini, gitu. Jadi gitu. bukan pengen beda gitu. Iya. Nggak 100% kayak gitu. Kalau pengen beda doang tapi kita nggak suka kan juga aneh ya. Maksud gue kalau kita nggak suka, gue yakin hasilnya nggak akan seperti sekarang inilah. Iya. Karena itu kayak lebih menuhin ego lo gitu. Kalau lo suka kan lo sebenarnya memenuhi hasrat. Jiwa lo gitu. Feel your soul gitu kan. Iya. Di musik tuh menurut gue soul penting banget. Lo mesti happy ngelakuinnya, mesti pure ngelakuinnya. Jadi message yang keluar tuh orang juga enak ngedengernya. Tersampaikan ya. Tersampaikan. Keren, itu tuh poinnya tuh. Jadi bukan cuman asal-asal yang penting beda yang penting gitu. Terkenal gitu atau apalah gitu. Ya maksudnya kalian nothing tulus aja ya. Maksudnya bikin tetap dengan rules atau batasan yang untuk industri misalnya, tapi sesuatu yang kalian suka gitu. Iya, kita juga willing banget untuk dikoreksi sih, dievaluasi. Oke. Makanya dari awal koreksi dari orang tua, orang terdekat, teman-teman gitu, tuh kita dengerin juga. Terus kita punya produser yang ibaratnya kalau kita punya keinginan, dia tuh yang membuat itu menjadi make sense. Oke. Iya. Kan ide liar banget ya. Liar, benar. Lu musisi lo tahu gimana liarnya kalau lagi ini kayak keren banget nih, pasti denger orang, gue nggak ngerti. Aduh, baper ya. Iya, benar. Nah, lu mesti siap banget dengan hal-hal itu gitu. Ya kita sih nggak jarang ya. Apa yang menurut kita keren, menurut kita bagus, ya gitu aja. Sampai sekarang pun juga begitu kan. Di Malik misalnya kita coba untuk rubah aransemen. Wah, di studio udah kayak keren banget. Pas dimainin, orang biasa aja. Langsung gagal, ganti lagi ya gitu aja sebenarnya ya. Kita kan nggak bisa maksain atau bilang bahwa orang aja nggak ngerti gitu. Ya emang nggak ngerti itu mau gimana gitu kan. Ya itu, dari dulu kita begitu. Dari dulu ya, keren ya. Jadi terus belajar juga itu berarti kan update banget kan kalian, maksudnya manggung satu lihat aransemen gini. Oh ini kena nggak kena, ganti. Kalau kena ya berarti akan pakai itu untuk. Kan selama ya 20 tahun sekarang nih berarti lagu yang kalian bawain kan pasti bosan juga ya, bosan nggak sih? yang udah lama-lama gitu ya. Jadi emang aransemen itu sesuatu yang mau refresh lagi ya. Jadi biar lebih seru ya. Nah pengalaman lu Mas sekarang, pengalaman nyanyi yang memorable boleh, lucu boleh, yang paling lu inget selama manggung bersama Malik and the Essentials. Gue tuh kalau tiap ditanya gini tuh bingung karena
gue kadang inget kadang enggak gitu. Ya. Sekarang yang gue inget aja. Yang inget aja, oke. Nanti mungkin di Serundeng 2 Iya. sama Angga Iya. ada yang beda lagi ya. Atau kalau pas lu inget lu voice note. Masuk ke editor. Lu voice note gue enggak. Yang lu inget aja. Jadi kita ngomongin pas Malik aja ya. Ya. Ini nih hari pertama Malik diundang acara yang orang emang pengen datang denger kita. Oh, oke. Itu cukup bagi gue pribadi itu agak gimana gitu rasanya. Jadi waktu itu kan kita biasa reguler 2 kali 15 lagu gitu. Sedangkan waktu itu 6 lagu doang. Oh, oke. Jadi ini kita standby ada tirai gitu. Tirai terus pas Malik Essentials dia naik gitu. Wah, Gitu kan ya biasa lah. Itu pas ini orang-orang udah wah gitu kan. Segitunya Gitu. Gini ya rasanya gitu. Iya. Gue lupa sih acara apa itu. Oh, oke. Itu satu tuh. Java Jazz juga. Java Jazz pertama. Itu kita udah Awas hati-hati. itu kita udah keluar album tapi masih underground gitu. Oh, oke. Tapi orang-orang udah tahu tuh Malik Iya. Malik bakal manggung di Java Jazz gitu. Jadi crowd-nya lumayan itu mungkin panggung pertama kita yang ditonton kaliber ribuan orang tuh di Java Jazz itu. Itu juga yang stepping stone kita untuk di industri. Oh, Malik ada gitu di peta gitu. Terus ada juga yang pengalaman seru sih, tapi kalau dilakuin sebenarnya tantangan juga. Waktu itu kita main di acara bola. Oh, oke. Arema Malang lawan siapa gitu, gue lupa. Itu yang nonton kan 35.000 orang ya. Kita yang gila ngapain sih kita main di sini gitu. Enggak. Iya. Itu ya udah akhirnya kita manggung nyanyiin lagu Malik, tiba-tiba mereka tuh kayak buat yel-yel nggak jelas gitu. Maksudnya yel-yel yang kita nggak, ini mereka ngomong apa sih gitu. Ya, nggak jelas. Ternyata mereka tuh nyanyiin marsnya mereka. Sedangkan kita kan mesti nyanyi gitu. Tuh orang-orang udah stop. Terus gimana stop gitu? Kan kita dibayar untuk nyanyi. Ditimpukin men, ada bapau, ada apa, gila. Anjir lu, kalian ada fase ditimpukin juga? Ada. Gila itu memorable tuh bagi kita. Karena dulu kan lagu Malik belum umum ya. Iya. Jadi orang juga nggak bisa salahin juga kalau mereka nggak ngerti gitu. Beberapa event awal Malik muncul itu sering salah event. Salah satunya di Soundenalin. Oh, oke. Soundenalin dulu kan terkenal sebagai rock. Rock Dong, hitam-hitam semua dong. Di pesawat aja tuh udah beda banget. Feel-nya hitam semua nih. Sedangkan kita kayak anak kuliahan kan. Manggung di acara Soundenalin di Cimahi, gue inget banget. Sebelum kita rock, orang baru kita wah gila nih. Untungnya kita survive aja, tapi kita kan wondering ya, ngapain sih lo ngundang kita gitu. Ya itu Soundenalin itu sih cerita yang indah ya pada saat kita nyanyi ternyata orang tuh nungguin juga gitu. Itu beberapa juga ada yang kita pikir salah acara ternyata enggak. Ya kayak gitu. Itu pengalaman. Dan yang terakhir mungkin yang memorable juga Soundenalin terakhir. Sebelum pandemi kita dapat stage utama, jam utama juga. Ya kita langsung kayak gila nih, ternyata ini pencapaian nih. Kita ada di salah satu festival terbesar di Indonesia, panggung terbesarnya, jam yang emang ditunggu, dan kita di situ. Band mana sih yang nggak mau di situ gitu kan? Ya itu menurut kita jadi ajang apa ya, kayak kita tuh kayak mikir untuk diri kita sendiri bahwa kita tuh ternyata udah sampai sini ya kelasnya gitu. Perjalanannya
membuat kita sampai di titik ini gitu. Itu jadi kayak lumayan terharu juga sih. Dan waktu itu kita juga ngelihat perubahan industri musik Indonesia. Genre yang tadinya rock, waktu itu udah bukan rock lagi. Udah jenis musik kayak Malik tuh udah jadi popnya. Iya, benar-benar. Itu setelah berapa tahun kemudian kan kita yang amazed. Gila, ternyata sekarang 80.000 orang yang datang ke sini itu dengerin lagu kayak kita. Padahal dulu kita nih minoritas gitu. Sekarang jadi ini tajuk utamanya gitu. Kayak gitu. Iya, benar-benar. Wah, gila pengalaman Malik and Essential dan juga Mas Angga sangat-sangat ini ya menurut gua sangat, kalau buat gue pribadi sangat menginspirasi. Maksudnya kayak selama 20 tahun perjalanan karir kalian ada aja tuh fase-fase yang tadinya gue juga pikir gue juga kadang ada yang lewatin tapi kayak ini berat banget ya, tapi ternyata ya kalian lewat-lewat aja gitu kan fasenya. Kayak jadi minoritas gitu, ditimpukin gitu-gitu kan. Kalau orang yang lemah mental kayak lu udah berhenti deh zaman itu. Lu udah balik ke Jerman deh. Om. Iya, Om, kayaknya enggak deh. Kayak Jerman deh. Gitu. Om masih di sana nggak? Om, 1 slot lagi masih bisa kan? 1 slot sabi kan Om? Gitu, tapi ternyata kan kalian tetap stay dan di jalur kalian, apa yang kalian suka dan ya kalian di titik ini gitu sekarang ya. Iya. Keren. Nah, sama ini yang gue pengen bahas Mas. Menurut gua gue nggak tahu ya. Mungkin belum ada band atau grup di Indonesia yang menurut gua everlasting kayak kalian. Kalian menurut gua fasenya tuh banyak dari zaman gua masih sekolah sampai adik-adik gua, sampai yang di bawah-bawah gua, sampai teman-teman gua punya anak gitu, masih dengerin lagu kalian gitu loh. Maksudnya hampir bisa dibilang lagu-lagu kalian lagu-lagu everlasting juga gitu. Dengan maksud gua itu kalian mikirnya gimana sih sampai bisa semua segmen kena? Maksud gua gini, kadang kan ada yang kita lihat artis cuma nongolnya di festival doang, di wedding nggak masuk. Atau sebaliknya, sedangkan kalian festival ada, wedding ada, gathering ada, private party ada, 17 tahun, 25 tahun, 50 tahun, ulang tahun, ada juga. Jadi maksud gue, selebar itu gitu loh. Selebar itu. Pertanyaannya adalah, apa yang kita pikirin? Iya, sehingga bisa ke situ. Buat lagunya, emang sengaja kah diproyeksikan lagunya untuk all around gitu, genre, all around pasar? Atau gimana tuh? Mau jawaban jujur atau keren? Ya jujur dulu, Jujur ya? Keren dulu. Keren dulu. Ini kita emang mikirin dari awal. Maksudnya? Kita ngeliat potensi pasarnya tuh bisa luas. Gitu. Ya itu keren. Kita juga nggak mau tersegmentasi di satu market kan. Iya. Jadi kita mesti lihat potensi-potensi itu bisa kita mengarah kemana. Musik kita yang segmented ini gitu. Kita niche tapi jualan ya. Pasti nggak paham kan? Iya. Nah jawaban sebenarnya adalah kita nggak pernah berpikir sejauh itu juga. Oke, hanya bikin aja. Bikin aja. Kalau setelah gue pikir kenapa bisa ya, kita juga sebenarnya mempertanyakan itu. Iya, maksudnya kalian itu kan, maksudnya sadar yang gue bilang tadi kan. Iya. Itu marketnya seluas itu gitu. Seluas itu. Itu sih kayaknya ya. Ini juga belum jawaban pastinya juga belum tahu ya. Kayaknya itu sih buah dari konsistensi kita berkarya. Oke. Konsistensi kita berkarya. Berkembang terus, belajar terus. Iya. Karena gue menyadari Malik itu ternyata lumayan bisa beradaptasi. Oke. Iya. Nggak tahu gimana. Kayaknya sih kayak kita open minded aja gitu. Sekarang lagi zaman ini kita bukan ngikut-ngikutin, tapi kita nonton atau ngedengerin atau ngebahas mengenai apa yang terjadi sekarang, itu kadang pada saat kita buat masuk tuh Iya. spiritnya gitu. Tanpa kita harus sekarang lagi zaman K-pop, kita buat K-pop gitu. Nggak harus gitu ternyata gitu. Dengan kita sering bergaul sama
Lo kan misalnya kita Iya, beda generasi. Beda generasi ya. Gaya-gaya bahasanya, gaya pakaiannya, gaya musiknya itu kan beda ya. Iya. Gue nggak harus tiba-tiba mengarah-arah ke kayak generasi lo, tapi pas gue balik ke Malik, kayaknya ada sesuatu lagi. Ada deh kelodeng-lodengan gue. Ajar kelodeng-lodengan. Iya, secara nggak sadar ya itu. Iya, anak-anak juga gitu. Sama ya. Apalagi ada Lale masuk. Lale kan beda sama gue 7 tahun. Ilman hampir 10 tahun. Itu udah ngasih feel beda lagi. Jadi kayaknya sih kenapa bisa gitu lebih ke konsistensi Malik. Kedua, mindset kita yang open-minded terhadap apa yang lagi terjadi di sekitar kita. Dua itu sih kayaknya. Jadi kita emang kita hidup di sini, kita harus survive. We do whatever we can. Kayak contoh waktu Hi-Fi. Tadi kan si Febri datang ya. Hi-Fi itu 2012 atau 2013 kita ngeliat mereka awal-awal di satu event di Bandung. Kita nonton. Wih, mereka pakai tongsis. Nah. Kayak, ini. Gitu-gitu. Kita yang, wih, beda nih. Padahal tongsis doang. Terus kita ngebahas, ini bakal jadi gede nih. Apa yang mesti kita lakukan gitu. Iya. Kita yang mulai masuk, misalnya ada video-video juga gitu. Ya, simpel itu juga gitu. Tapi dengan gaya kita gitu. Nah, kita nggak yang mereka mah anak muda udahlah. Nggak gitu gitu. Itu cuman dari sisi yang tongsis doang. Belum lagi kayak lagu-lagunya. Kita open juga kayak gitu. Makanya musik Malik tuh kalau dari album 1 sampai 8 itu lo bakal lihat perubahan. Kadang nggak laku juga sih. Tapi kita anggap itu sebagai evolusi kita untuk nge-recharge energi kita untuk buat lagi sesuatu yang berenergi. Kadang lo tuh dalam berproses kan nggak harus selalu ini untuk jualan gitu ya. Ada yang untuk diri kita gitu. Kita mesti nge-recharge nih. Atau ada satu kotak yang lo belum buka gitu. Uncomfortable zone lo gitu. Lo mesti buka. Nanti pas lo balik lagi ke kotak yang lama itu beda lagi tuh. Itu tuh udah terjadi di kita. Ya kalau lihat album misalnya musik pop atau Senandung Senandika, itu untung musik pop ada Himalaya. Senandung tuh nggak ada sama sekali. Bener. Cuman abis itu tiba-tiba lo dapat Senjata Hidup Pelita gitu. Itu kayak gila. Ini kan bagian dari proses itu. Gitu. Jadi ya emang open minded dan menjaga kualitas juga sih. Itu mungkin bagian dari konsistensi ya. Kualitas bandnya, terus juga yang sesimpel misalnya jaga kebugaran tubuh gitu, kebugaran bandnya gitu. Ya itu pengaruh juga sih. Energinya sih yang. Benar-benar. Ya itu juga yang gue lihat sama kalian ya, misalnya lu, Ilman gitu ya, Lale gitu. Ya tadi, misalnya kayak dari berapa tahun lalu gue lihat ya segitu-segitu aja kan kalian ya kalau segi size ya. Kayaknya itu dijaga deh. Ada punishment ya kalian. Itu kayak project solo gue sama lo itu kan. Itu selain duitnya seru ya. Itu juga kan ngasih energi ke gue. Iya benar. Rasanya mainin lagu-lagu di luar Malik, lagu-lagu yang ngebentuk gue sebagai vokalis sekarang ini. Lagu-lagu yang dulu gue dengerin gitu. Lagu-lagu yang mempengaruhi gue akhirnya jadi penyanyi. Itu gue nyanyiin gitu. Fisiknya sih capek. Tapi jiwanya menurut gue pada saat lo balik lagi ke Malik tuh kayak
oh gila, segar, ya. beda ya gitu. Iya benar-benar. Gitu. Nah itu alasannya tuh mungkin banyak beberapa teman-teman suka nanya, Mas Angga kenapa sih menyanyi lagi sendiri? Dia keluar dari Malik ya, banyak kayak gitu. Atau kayak kenapa dia bosan dia di Malik gitu-gitu. Nah itu tadi jawabannya ya teman-teman kalau yang suka bertanya, nah itu jawabannya. Karena gue kebetulan juga main sama Kang Arman kan, jadi orang nanya, Kang Arman juga cabut dari Gigi. Nah pas gue main sama lu, orang juga kayak lu spesialis penyanyi yang mau cabut ya enggak? Gue bilang enggak mau cabut. Mereka berdua enggak cabut. Emang tadi alasannya ya, refreshing sesuatu hal yang baru lagi ya. Iya. Itu ya maksudnya lagu-lagu yang lu nggak bisa bawain di Malik dong pasti. Iya benar-benar. Iya. Dan gue fokus di situ dulu. Maksudnya fokus di fulfill energi gue gitu. Iya. Apa? Jadi gue ya kan banyak lah yang bilang, lu mesti buat ini, buat itu, buat ini gitu. Ya bisa aja kalau mau. Tapi kan itu fulfill apa lo gitu. Gue tuh yang gue butuh banget adalah fulfill energi gue secara pribadi ya untuk gue sendiri gitu. Dengan cara gue buat project solo ini gitu. Ya once itu berhasil ya gue udah cukup puas. Nantinya ngarah kemana, sehits apa ya gue juga nggak tahu gitu. Ya gitu. Emang lu jalanin aja. Emang mesti dilakuin sih pada akhirnya. Lu kalau cuman konsep-konsep doang, kayak gini, banyak yang bilang, lu mah gampang buat solo. Lu punya nama, udah punya segala macem. Iya. Tapi kan kita latihan juga ya. Iya. Latihannya edan juga kan. Tetap ada proses juga. Nyari tempat yang mau gue nyanyi juga nggak segampang itu. Nyari player juga susah gitu kan. Ya kayak gitu-gitunya tuh bagi gue nge-refresh energi gue sih. Ketemu crowd beda lagi. Iya benar. Pada saat gue selesai tuh kayak, wah gila, pelajaran baru lagi nih, energi baru lagi. Karena zaman reguler gue dulu sama sekarang kan beda crowdnya. Iya benar. Ya kan? Meskipun gue bilang gue dulu sempet 2 tahunan lebih reguler, tapi sekarang beda gitu. Nyawernya juga beda. Beda, bener. Iya benar. Nah itu alasannya tuh kalau teman-teman yang penasaran kenapa Mas Angga masih pengen juga nyanyi solo ya, pengen nyanyi solo ya. Gue masih pengen, cuman sekarang lagi sibuk aja nih. Sibuk banget ya. Gue bilang sama teman-teman tempat yang gue manggung, gue istirahat dulu deh gitu. Soalnya ya kasihan tempatnya juga kalau gue cuman 1/4 energi kan. Iya sih, benar. Iya maksimal kan, ya. nggak maksimal gitu. Iya benar. Tetap harus realistis ya. Tapi kalau event-event doang boleh lah. Kalau event-event masih bisa lah. Masih bisa lah. Sleep-sleepin dikit. Nah, Mas menyambung kalau tadi kan secara karyanya ya, maksudnya Malik seperti yang kalau menurut gua pasarnya bisa sebegitu luasnya. Nah, satu lagi yang menurut gua sangat spesial buat gua pribadi, ini kalian juga bisa punya pendapat masing-masing ya, adalah mungkin satu-satunya band yang gua tahu yang punya kantor sebagus ini. Tadi gua udah sempet jalan-jalan, nanti kita akan bikin reviewnya sedikit gitu ya. Banyak juga nggak apa-apa, banyak. Ya banyak juga nggak apa-apa, oke baik. Tadi gue nggak enak aja. Nah cuma maksud gue satu-satunya band yang gue tahu kalian se-concern ini, maksudnya ini juga udah kantor kedua berarti kan? Iya. Ya sebelumnya ada kantor yang lama juga gue udah pernah ke situ. Ada di vlog gue yang kalau kita latihan. Nah menurut gue belum ada dan mungkin nggak banyak yang mikirin sampai situ untuk kayak lu bangun band sebegitu lama, terus kemudian lu memproyeksikan gak hanya musiknya, tapi ya banyak tuh kalian akhirnya bikin organic records, terus punya Pop Hari Ini, punya medianya, punya label rekamannya, dan punya kantornya. Itu boleh cerita nggak Mas? Gimana dan awalnya gimana sih berpikir sejauh ini? Iya. Ini juga pertanyaan yang konklusinya gue baru temuin sih. Oh oke. Ini juga dari orang gitu. Oh oke. Orang yang melihat dari luar. Orang yang melihat dari luar. Karena jujur gue tuh agak nggak bisa menilai diri sendiri gitu. Nah, awalnya itu gini Deng, Malik itu kan dulu musiknya kan
minoritas ya. Iya, iya. Jadi kita nawarin demo ke label-label, ke sponsor-sponsor itu nggak ada yang mau. Oh, iya, iya. Karena mereka selalu berpikir lo mesti lagunya yang lebih Lebih, pop lah. iya, iya. Kalian indie jatuhnya dulu ya? Kita kan ini juga belum kali Belum itu. ya. Underground, Ya, lebih underground. underground gitu. Nah, pada saat kita berhasil, kita tuh berpikir musik kayak gini mesti ada yang menaungi. Oke. Nah, siapakah yang menaungi kalau bukan kita? Iya, iya. Oke, Makanya oke, kita iya. buat label Organic Organic, Records oke. gitu. Itu kenapa kita punya perusahaan. Oh, oke, oke. Yang relevan sama kita ya perusahaan musik, Musik, gitu kan. iya. Label lah gitu. Itu awalnya. Oke. Bisnisnya sendiri sebenarnya gagal menurut gua. Bisnis label. labelnya Malik tuh Labelnya. nggak ada yang menelurkan artis sebesar Malik. Iya, iya, iya. Not even close gitu. Iya, iya. Beberapa musisi yang kita sign pun menurut gua ya keluar kan berarti kan kita Iya. nggak berhasil dong. Tapi spiritnya adalah kita emang punya jiwa, ini nih jawabannya, jiwa entrepreneur. Oh, oke. Kita pengen berkembang bukan hanya sebagai player, performer. Bukan berarti kita pokoknya nanti gue nggak mau perform lagi, gue pengen punya perusahaan aja. Bener. Nggak harus gitu. Kita kan ngelakuin ini semua yang kita happy ya. Iya, iya. Kalau sampai umur 70 ada yang mau ngundang gue nyanyi, gue sih mau Iya, aja, iya. asal lo mau dengerin gue nggak gitu. Dia tapi temponya agak turun. Nah, intinya sih kita pengen berkembang. Berkembang lewat musik. Ternyata punya perusahaan itu penting banget. Karena kita bisa jadi bergerak ke sana sini. Iya, iya. Entity-entity kayak perusahaan-perusahaan ya pemerintah atau yang lebih serius gitu, kayaknya kalau lo punya perusahaan tuh lebih terpercaya gitu. Iya. Nah, mulai dari situ kita mulai berkembang label, manajemen artis. Kita masih bergerak di situ sampai akhirnya banyak tuh opportunity karena kita mikirin gitu. Kita mau berkembang apa ya. Muncullah ide buat media online. Oh, oke. Gitu kan. Iya. Pop hari ini Pop hari itu. ini. Itu juga karena temen gue datang dari Amerika punya startup. Waktu itu startup juga baru ada kan. Ya. Kita pikir, kalau dia punya startup, ngajakin kita invest, kenapa nggak kita buat sendiri aja gitu kan. Iya. Jadi kita invest lah. Oh, oke. Itu kan udah bukan musik lagi. Itu bukan musik lagi, benar. Nah, meskipun medianya adalah media musik. Iya. Tapi hubungannya udah bukan nama producing lagi gitu. Iya. Nah, alhamdulillahnya berhasil. Iya. Tapi itu berhasil pun setelah bertahun-tahun kita invest gitu loh. Nah, dari situ pada saat lo ngebuka hal yang baru, terjadi opportunity baru lagi gitu. Iya. Terjadi dan alhamdulillahnya sukses, dapat uang lagi gitu. Iya. Nah, pada saat lo mau berkembang, lo juga harus dibarengi dengan infrastruktur. Lo mesti punya kantor dong. Iya. Lo orang bank dateng ngelihat lo nggak punya kantor kan juga, lo gimana gitu kan. Iya. Akhirnya kita berpikir juga, kita mesti nyicil kantor gitu. Awalnya kita beli ruko kecil ada 2 lantai. Kita beli, terus kita beli yang lama tuh yang 4 lantai. Terus berkembang lagi akhirnya punya ini. Nah, itu sebenarnya kan berkembang secara organik aja gitu kan, secara organik aja. Alhasil orang ngeliatnya kayak, gila punya empire gitu. Iya. Padahal nggak ada pemikiran ke arah sana. Maksudnya pemikiran di tahun ke-20 kita akan punya ini. Enggak. Emang kita pengen berkembang aja terus gitu. Iya. Berkembang karena
latar belakang di mana atas pengalaman kita pribadi. Iya, alhasil ya kesannya jadi salah satunya band yang punya infrastruktur, punya sistem organisasi, empire yang sebegininya gitu. Ya, gue pengen sih ngelihatnya orang ini jadi inspirasi ya. Iya. Inspirasi bahwa ternyata dari ngeband bisa punya seperti ini gitu. Nggak mudah ya. Tapi bisa loh gitu. Kita juga bingung pas kita terjadi kita bingung gimana ya awalnya. Iya. Karena ini kan nggak murah ya. Iya, betul. Murah. Itu juga bingung. Emang ngumpulin dari kanan kiri atas bawah depan belakang gitu. Iya. Itu juga pilihan sih, Deng. Lo mau berkembang atau enggak tuh pilihan. Sekarang lo punya ini. Kalau ini nggak ada, buat pribadi aja lo beli apa gitu. Iya. Itu kan juga pilihan juga ya. Banyak band yang mungkin punya kemampuan yang sama, tapi mereka nggak buat aja. Iya. Atau mereka punya potensi, tapi mereka nggak mau. Jadi mereka nggak ngejalanin ini gitu. Iya. Nah, jawaban awalnya sebenarnya nggak semua band mungkin punya jiwa entrepreneur. Oh, oke. Ya. Gue nggak bilang harus juga. Kan jiwa tuh lo nggak bisa maksain ya. Kebetulan kita punya jiwa entrepreneur gitu. Apakah harus? Gue nggak tahu. Itu pilihan masing-masing. Iya. Mungkin punya jiwa yang lain yang kita nggak punya gitu. Iya. Jawabannya itu sih kayaknya. Iya, benar. Ya, itu jawaban make sense menurut gue sih, Mas. Karena benar nggak semua musisi atau anak band punya jiwa itu, dan ya bukan sesuatu yang salah juga, ya kan? Dan ini kan kalian punya jiwanya dan kalian suka ngejalaninnya. Dan tanpa direncanakan tiba-tiba ya pokoknya tiba-tiba nongol aja gitu kan. Udah di sini aja titiknya gitu ya. Dan orang ngelihatnya pasti hebat karena udah ada bentuknya. Iya, benar. Iya. Ya makanya gue bilang ini tiap anak band yang datang ke sini pengennya kita diskusi nih. Oke, lo abis lihat ini nih, lo mikirnya apa? Ya. Apakah lo malah ciut gitu? Anjing gue nggak mungkin nih. Atau malah semangat gitu? Ya gue harapinnya sih semangat ya. Lo juga bisa bilang ke ini bisa jadi kayak semacam proyek percontohan kalau orang mau jadi musisi gitu. Oh tuh Malik kayak bisa tuh mah punya itu gitu. Iya. Itu kan penting ya. Penting. Iya. Itu sih yang kita harapin. Iya, benar. Itu bisa jadi inspirasi buat anak muda, apalagi zaman sekarang kan kemampuan berpikirnya kayak mungkin 2-3 kali di atas angkatan gua malah kan. Jadi kayak untuk jadi seorang musisi, kalau zaman dulu kan mikirnya ngapain sih cuman manggung-manggung doang. Terus kan kalau zaman gue ya, orang dianggap musisi yang pantas untuk jadi musisi adalah musisi yang nongol di TV ya. Kalau nggak nongol di TV, apaan tuh main musik gitu. Dia nongol TV ini nih anak saya. Padahal sekarang enggak kan. Maksudnya lu nggak harus nongol di TV juga, lu masih bisa hidup dari musik. Dan maksudnya ini jadi salah satu contohnya ya musik bisa sejauh ini gitu. Bahkan mungkin bisa lebih, dan ini beneran dari bermusik kan Mas maksudnya. Iya. Ini gue kasih tahu ya. Semua ini pure dari musik. Jadi kita bisnis awalnya dari musik dan berkembang lewat musik. Iya. Kita punya media online musik yang dibiayai dari musik kita yang kita main tiap minggu itu gitu. Kita juga bukan anak-anak orang kaya banget yang bisa disupport. Pokoknya papa fasilitasi gedung gitu. Enggak gitu. Jadi ini truly bener-bener every penny yang kita kumpulin dari kita manggung, kita main musik, kita produce iklan-iklan kita gitu, kita kolekin, jadilah ini. Jadi ini, gini.
Gitu. Keren, itu tadi karena kalau nggak punya jiwa entrepreneur juga susah. Biasanya kita nabung doang, habis itu bingung duitnya mau diapain. Karena nggak punya jiwanya, ya kan? Karena punya jiwanya, jadi bisa jadi apa gitu, bisa jadi sesuatu gitu. Tuh, jadi kalian harus dengerin tuh, di musik tuh nggak semua yang buruk-buruk, ya kan? Enggak lah. Dan sekarang udah lebih oke lah gitu. Nah itu, semoga ini bisa menginspirasi kalian nih, Malik. Mantap banget. Amin. Amin. Keren. Nah Mas, apalagi nih di tahun-tahun ke depan ini berarti tahun ini 20 tahun kan, benar kan? Tahun ini Dari 2022. 2002. Iya, tahun ini 2000. Itu kan dari 2002. 20 tahun ya. Apalagi Apalagi nih yang kalau tadi kan lu bilang itu keinginan kalau kejauhan. Kalau yang deket kan target. Target lu pribadi lah, lu pribadi. Lu pribadi. Oh. Kalau Malik kan ya pasti banyak kepala. Udah ada ininya. Kalau lu pribadi, apa yang ingin lu lakukan ya dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan? Atau ada yang mungkin lu pengen cuman belum kesampaian gitu? Nggak ada sih, Deng. Gue tuh sekarang lagi proses menikmati apa yang kita punya. Oke. Gue tuh instead of gue mau apa lagi, gue lebih pengen menikmati, menjalani dengan lebih khusyuk aja istilahnya, lebih fokus gitu. Kayak misalnya, gue bisa nyanyi sebulan 20 kali gitu. Gue tuh lagi dalam proses menikmati itu. Gila ya, orang tuh pengen gitu. Punya panggung, istirahatnya cuma 5 hari dalam sebulan gitu. Itu kan butuh kefokusan. Orang ngeliatnya enak ya 20 kali, tapi lo nggak bisa ngapa-ngapain. Lo mesti jaga kondisi, lo mesti jaga nutrisi lo, jaga lifestyle lo semua. Nah, gue lagi menikmati itu. Gue pengen gue bisa ngomong ke orang how to maintain your condition as professional. Kalau lo mau profesional, kalau lo mau impian lo sebagai musisi apa? Mau 20 kali? Oke. Berarti lo mesti begini. Gue pengen itu gue ceritain nanti gitu. Tapi gue mesti ngejalanin dengan penuh kefokusan dulu nih gitu. Nah, itu lagi gue jalanin. Jadi gue kalau targetnya adalah tahun ini gue bisa survive tanpa serak aja. Gue udah mantap. Itu prestasi gila gitu. Gue nggak pernah sakit misalnya gitu. Itu gila sih. Karena ini tough banget gitu. Pandemi juga belum selesai amat gitu ya. Ya itu sih gue. Karena setelah pandemi ini kan pandemi itu sebuah keadaan yang beda ya. Impact-nya itu setelah pandemi apa? Itu juga kita belum tahu nih. Nah, it's a new beginning lagi sebenarnya buat kita gitu. Gue nyikapin hal-hal setelah pandemi itu emang beda juga gitu. Justru gue lebih ngejalanin satu persatunya lebih sabar aja. Instead of kayak terlalu targeting, terlalu pengen ini pengen itu. Karena ngurusin yang ada aja itu udah makan waktu, energi, tenaga lo, bahkan bisa melebihi kapasitas lo. Benar. Nah itu tuh seni tersendiri tuh untuk lo bisa ngejalanin. Kayak gitu. Nah itu yang pengen lo fokusin sekarang. Sekarang. Target gue lewat tahun 2022, gue ibaratnya kalau kan ini lagi tren maraton ya. Lo bisa finish strong. Lo pas finish tuh nggak ngejoprak. Lo bisa di garis finish lo yang gitu finish tuh. line. Anjing, keren gitu. Nah, itu bisa jadi contoh buat teman-teman tuh. Kalau kalian baru manggung 10 kali udah ngeluh, nih 20 lebih, bahkan hampir 30 tuh. 25, 26, sehari bisa 2, bisa 3. Kadang kan bisa 4. Pernah apa tuh? Gila. 4. Gue salut ke tim gue sih. Tim gue juga. Itu kan oke,
oke, kitanya yang ada di depan itu tough juga. Lo kebayang gak sih bisnis manager gue, roadman gue ngatur jadwal per manggungnya? Gimana tuh? Lalu lintasnya. Bener. Kru-kru gue bisa bongkar, dari sini. Pasang. Itu gila sih menurut gue. Gue salutnya di Malik itu spiritnya nih lagi canggih banget sih. Berapa tahun terakhir nih. Apalagi setelah pandemi mereka makin mensyukuri apa yang mereka punya. Ternyata emang ini besar banget bagi kita gitu. Jadi semuanya tuh dijalaninnya menurut gua dengan energinya positif banget. Tiap misalnya kita manggung sehari 3 kali gitu. Nah, kru gue tuh yang ngasih mic ke gue si Bobby tuh enggak 2 lagi gitu. Oke, siap. Gila. Dan kalau begitu kan kita jadi enak yang ngelakuinnya. Kita ngelihat kru mukanya happy meskipun capek gitu kan. Ya salah-salah dikit maklum lah gitu. Ya namanya juga capek gitu kan. Tapi bukan itu. Jadi kesalahan-kesalahan itu udah kita jalanin aja, kita ketawain aja karena ya mau se-perfect apa sih? Kita tuh udah nggak nyari perfect gitu, kita justru nyari apa? Kenyamanan di atas panggung itu mahal banget harganya tuh. Kenyamanan di backstage sebelum manggung, di atas panggung setelahnya tuh mahal tuh men. Itu mahal banget. Kalau lo momen-momennya lo lewatin gitu aja. Menurut gue, lo belum truly musician atau truly professional musician sih, karena ternyata kerjanya tuh bukan pas manggung, pas perjalanannya, gonta-ganti pesawatnya, jalan daratnya, backstage-nya, foto-fotonya, itu justru lebih berat gitu daripada manggung sih. Ya lo kan main piano, merem juga bisa kan, tapi kan distraction dari luarnya itu, lo mesti dapetin apa suasana yang segitu hektiknya jadi energi yang fun buat lo gitu. Iya benar. Kalau emang lo mau diem, yaudah diem bareng ya. Diem aja udah. Iya benar. Nah itu tuh penting tuh, nilai-nilai yang harus kalian pahami dan juga nikmatin tadi, benar. Kalau enggak profesi bermusik itu ya cuman hanya sekedar menjalankan aktivitas doang ya, bukan menjalani tadi soul yang lo bilang. Emang harus menjiwai banget. Keren Mas Angga. Kita harus memahami kalau wajar dia ada di titik ini ya. Ini it's all about mindset. It's all about mindset. Gitu. Ya gue sih pengen banget nge-share kayak gini sih. Tapi kadang kan kalau emang nggak dipaksain, nggak bisa dipaksain juga ya kalau emang mindsetnya belum di situ. Cuman itu proses sih ya. Gue ngelihat banyak musisi-musisi yang baru gitu, mindsetnya beda-beda. Ya, kita pahamin aja, kita maklumin aja. At the end, di titik tertentu mereka akan ada di persimpangan juga gitu. Gue mau ambil yang mana gitu. Ya, temen gue bilang it's not about how high gitu, tapi how long sebenarnya. Ya kan, lu 20 tahun, oke, itu pencapaiannya gitu. Tapi ada baru 2 tahun tiba-tiba, wah udah naik banget. Oke, next-nya silakan jalanin lagi gitu. Ya kita tunggu aja, kita willing untuk nge-share juga gitu, apapun itu. Ya, karena kita juga been there juga gitu kan. Misalnya marah-marahnya juga pernah gitu. Oh, songong-songongnya juga pernah gitu. Tapi semoga di tahun ke-20 ini kita lebih santai gitu. Iya, benar. Lebih santai tapi jawabnya banyak. Yang penting itu. Wah,
keren banget nih, gila. Udah nggak berasa nih lama banget ngobrol sama Mas Angga. Tapi semua, kalau kata anak zaman sekarang isinya daging semua. Kalau isi YouTube sekarang isinya daging semua. Tapi maksudnya gua pun juga banyak banget mendapatkan insight-insight baru. Karena kan kita juga jarang ngobrol yang sedip dan selama ini ya. Jadi maksudnya banyak insight yang baru yang gua dapetin juga. Semoga gua harap kalian juga mendapatkan hal yang sama ataupun mungkin dapat yang lebih lagi ya. Kan pemahaman orang beda-beda ya. Iya, benar. Gitu. Nah Mas, terakhir ya sebelum kita mengakhiri ini, gue suka selalu nanya sama teman-teman gue yang lain juga, mungkin saran-saran atau kiat-kiat dari seorang Angga Puradiredja buat teman-teman yang mungkin baru mau masuk dunia musik, baru mau menetapkan kayak, oke, gue mau jadi musisi nih, atau gue mau hidup as a musician gitu. Nah itu kiat-kiat dari Mas Angga. Gila, gue juga susah sih jawabnya. Ya, sama sih, pasti lu harus seneng ya. Oke. Harus seneng. Emang lu suka musik gitu, suka manggung gitu. Iya. Kedua lu mesti profesional aja. Oke. Lu kalau suka, terus bisa nggak nyanyi gitu. Misalnya gitu, gue suka nyanyi, coba nyanyi gitu kan. Di situ butuh belajar gitu loh. Terus ketiga, pada saat lu udah dua itu, lu kan manggung nih gitu. Lu melakukan hal yang lu suka itu dengan profesionalitas lu. Kan ada kegagalan, ada keberhasilan. Lu sanggup nggak tuh ngejalanin itu? Gue tuh ngelihatnya itu sebagai persistensi. Lu tuh jatuh bangun lu sikat terus gitu. Gagal lu evaluasi, lu jalanin lagi. Pada akhirnya dapat titiknya nih. Berhasil gitu. Itu lu nggak bisa 1-2 kali, bisa berapa tahun gitu. Lu sanggup ngejalanin itu gitu. Nah, terus yang terakhir sebenarnya yang pertama, kebutuhan lu apa? Oke. Ada orang yang bisa ngelakuin itu karena dia butuh gitu. Gue mau manggung dibayar berapa aja, karena dia mungkin butuh duit ya gitu. Atau jiwanya butuh gitu. Kayak gue misalnya manggung solo gitu. Gue butuh gitu. Gue lakuin apapun untuk itu gitu. Nah, jadi 4 itu sih menurut gue teman-teman tuh perlu, kalau bisa diinventory ya. Kalau ternyata lu nggak butuh, ya lu ya udah, gue nggak butuh juga gitu kan. Tapi gue udah tapi gue suka, tapi gue profesional, nyanyi bagus, gue udah up and down-nya udah gue jalanin, tapi gue nggak butuh, ya nggak apa-apa juga gitu. Ya lu jalanin empat hal itu, let's see the result. Apa yang akan ada hasilnya nanti gimana ya? Iya, tapi once lo bisa ngejalin satu-satu itu, ya itu yang gue jalani. Gitu. Gila, kita beri applause yang meriah buat Angga Puradiredja. Semoga ini bisa menjadi masukan buat teman-teman, jadi inspirasi buat teman-teman musisi, karena sekarang musisi kayak udah banyak banget, kayak musisi satu Indonesia kan kita udah bisa lihat ya, musisi daerah. Terus sekarang semua orang pengen, kalau zaman gue kan jadi musisi pengen jadi anak band. Kalau zaman sekarang rata-rata anak di bawah generasi di bawah gue pengen jadi musisi, pengen jadi session, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Ya apapun itu, yang penting tadi ya, itu sebenarnya masuk ke semua tuh, butuh, terus suka atau enggak, cinta atau enggak sama musiknya sendiri, terus sama ups and down tadi ya. Iya, lo kayak lo jadi sessionistnya apa lo name it itu kan, yang jago kayak lo kan banyak ya, yang suka main keyboard kayak lo juga banyak ya. Iya. Terus ya tinggal ngelakuin aja kan, tinggal ngelakuin. Oh lo di sini nggak cocok, oke lo pindah ke sana, sini nggak cocok, pindah ke sini. Oh ya nemuin yang cocok, oke jalan gitu. Iya, mesti begitu sih ya. Ibaratnya lo latihan kungfu di atas gunung aja, jago nih. Pas ke bawah, itu biasa aja. Banyak yang lebih jago. Lebih jago ternyata gitu. Iya benar. Ya persistence tadi tuh yang gue garis bawahi. Iya, persistensi. Kadang anak zaman sekarang ini kalau bisa, kalau
mau ngejudge sedikit ya. Persistensinya kurang. Ya. Dia tuh merasa mungkin karena Sebaik kondisinya sang. juga kali ya. Ya. Lu 1-2 tahun nggak berhasil dianggap bukan di situ gitu. Ya bisa juga gitu, tapi kalau emang lu suka Jalanin aja. jalanin aja ya. Iya. Toh lu udah ngejalanin 1-10, lu ngejalanin 6 gitu. Iya. Gagal di 6. Kan tinggal 7, 8, 9, 10 gitu. Iya. Lu kalau Ulang jadi misalnya jualan somai gitu kan jadi Ulang lagi, satu nyerah. lagi. Iya, benar. Ya persistence itu sangat penting teman-teman. Jadi kalau kalian nggak tahu artinya Google aja. Nanti kalian akan menemukan maksud dan tujuan dari Mas Angga tadi ngomong tadi. Oke Mas, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol di Serundeng. Thank you, Reng. It's been an honor. Bagi gue juga ini Bagi gua. honor nih. Gila, jadi gue bisa juga tahu banyak masukan-masukan dari cerita lo, terus kemudian banyak rahasia-rahasia yang tadi juga baru tahu. Gitu. Tapi semoga ya gue bisa bilang buat gue pribadi, maksudnya gue ngeliat kalian kan kayak anjir ya kesuksesan kalian tuh nyampe di titik ini nih sebagai sebuah band, sebagai personality, dan gue kan udah kenal kalian semua ya. Buat gue pribadi ini menjadi contoh buat gue gitu, dan semoga ini bisa menjadi contoh juga buat generasi-generasi di bawah gue pun. Mantap. Gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan Serundeng. Jangan lupa untuk menyaksikan Serundeng bersama bintang tamu lainnya juga, dan kalau kalian punya masukan ataupun mungkin ide buat siapa aja yang pengen wawancarai lagi, kalian boleh komen di bawah sini atau boleh DM gue @laudeng. Karena Malik baru dia doang, yang lain belum ketemu tanggalnya. Nanti kita akan coba cari tanggal biar bisa ngobrol sama kakak-kakak Malik yang lainnya lagi. Oke teman-teman, sehat selalu, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Semoga kita bisa ketemu di panggung-panggung selanjutnya. Oke, gua Laudeng dan juga Mas Angga signing out. Sampai ketemu lagi di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng.